Jadi ball pass frekuensi outer ini adalah kerusakan yang disebabkan dari outer bearing. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah BPFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Angga Brian. Jadi di kesempatan hari ini saya akan coba membahas apa sih fungsi dari roots blower, kemudian aplikasinya di lapangan seperti apa. Oke, jadi saya akan perkenalkan dulu. Nah, jadi untuk saat ini saya bekerja di PT Inti Daya Dinamika Sejati. Jadi PT Inti Daya ini bergerak di bidang vakum pump dan juga roots blower, itu untuk spesialisasinya. Nah, kemudian untuk biodata diri saya, nama saya Angga Febrianto. Jadi tempat tanggal lahir saya di Trenggalek 01021993. Untuk saat ini saya berdomisili di Jalan Kedondong, Kafling 1B, Medan Satria, Harapan Indah, Bekasi. Nah, untuk nomor telepon dan juga email ini saya cantumkan di bawah. Nah, kemudian pengalaman kerja saya dari 2014 sampai 2021 di PT Inti Daya Dinamika Sejati ini adalah dari 2014 dan 2015 saya support technical workshop dan juga site. Untuk 2016 dan 2018 ya, jadi saya di technical blower workshop. Untuk 2019 saya di technical blower site. Kemudian 2020 sampai saat ini saya di service coordinator dan juga sales engineer. Oke, jadi mungkin kalau yang belum tahu Bapak-bapak dan juga teman-teman, perusahaan kami ini mencangkup di Surabaya, Semarang, Jakarta, dan juga Jember. Jadi based on untuk office kita ada di Surabaya, kemudian untuk workshop yang paling besarnya kita ada di Jember. Jadi di workshop Jember ini semua kapasitas repair dari vacuum pump, kemudian roots blower, kompresor, fabrikasi, medical system, itu kita kerjakan semuanya di workshop Jember. Untuk saat ini kita menjadi sole agent distributor dari vacuum pump Becker. Jadi Becker ini manufaktur di Jerman. Untuk saat ini kita masih mengageninya. Kemudian ada roots blower Ersen ya, sama dari Jerman. Nah, untuk saat ini kita sudah tidak mengageninya, namun kita masih bisa service. Jadi baik itu tipe Ersen GMA, kemudian tipe GMB, yang tipe lama ya, ada yang dual loop. Jadi yang sekarang ini yang tipe GM itu kita bisa. Kemudian tipe VML kita juga bisa, yang model screw. Kemudian ada D12, D24, itu kita juga bisa mengerjakannya. Kemudian kita juga pernah mengageni Gardner Denver ya, mungkin teman-teman atau bapak-bapak yang pernah dengar merek Robuski. Nah, itu kita juga pernah menjadi agen di Indonesia, distributor di Indonesia. Namun untuk saat ini kita juga sudah tidak mengageninya untuk unit barunya. Namun kalau untuk service kita masih bisa untuk melakukan pekerjaan repair. Jadi baik dari Robuski yang tipe-tipe lama ya, yang dual loop. Jadi dari tipe biasanya belakangnya angka 0. Jadi dari tipe RB60, kemudian RB80, 90 dan seterusnya, itu kita masih bisa mengerjakannya. Kemudian untuk yang saat ini kita menjadi sole agent distributornya roots blower Petrukil. Jadi baik unit baru, service, itu untuk saat ini di Indonesia keagenannya ada di kita di PT Inti Daya Dinamika Sejati. Kemudian ini adalah custom referensi kita. Ada Bugasari, kemudian Krakatau Steel, Rucika, Sinarmas Group, Olam Cocoa, dan banyak sekali. Ini hanya saya cantumkan referensinya saja sih. Oke, kita lanjut di slide yang berikutnya. Jadi kita langsung saja ke topik pembahasan utama ya. Jadi di sini pump ya, jadi pompa itu kita bagi menjadi dua, ada positive displacement, kemudian ada non positive displacement. Nah, dari dua ini sebenarnya masih banyak lagi turunannya. Kalau misalkan saya ketikkan di sini sebenarnya banyak sekali. Namun di sini saya akan memberikan yang perlu-perlu saja ya, yang mungkin Bapak dan juga teman-teman sudah pernah melihat itu di lapangan. Jadi dari pump itu kita bagi menjadi dua, positive displacement dan juga non positive displacement. Dari non positive displacement itu masih dibagi lagi. Di bawahnya ada dinamis, kemudian dari sana dibagi lagi rotary dan juga special design.
Di sisi rotari untuk turunannya dia masih ada centrifugal, kemudian axial flow, ini juga masih banyak sekali sebenarnya ya. Nah, kemudian di special design itu ada jet pump, kemudian electromagnetic, kemudian fluid gas lift. Oke, kemudian kita di sisi yang selanjutnya ada positive displacement. Jadi di positive displacement itu juga banyak sekali, namun ini saya rangkum beberapa saja yang umum ya. Jadi ini adalah screw kompresor, ini adalah hal yang mungkin bapak-bapak dan juga teman-teman sudah familiar di bagian utility atau utilitas, pasti banyak sekali pemakaian untuk screw kompresor ini karena memang dipakai juga untuk diproduksi. Kemudian ini adalah rotary vane, dia biasanya pakai arang untuk kompresinya ya, untuk untuk kipasnya biasanya. Jadi di sana ada sebuah rotor, kemudian ada rotary vane, ada vane-nya di sana berbentuk karbon panjang biasanya seperti itu. Kemudian ini adalah reciprocating, jadi reciprocating ini adalah piston biasanya. Kemudian ada gear pump. Kemudian ada ring blower atau kita biasa sebut side channel biasanya, atau blower keong. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah roots blower. Nah, ini akan menjadi topik utama kita malam ini. Jadi, kita akan membahas roots blower, fungsi, kegunaannya di lapangan, kemudian resiko-resikonya seperti apa. Oke, next slide. Oke, jadi roots blower adalah sebuah kompresor dengan memanfaatkan pergerakan molekul dari zat yang berada di dalam loop atau impeller. Dengan begitu, prinsip perubahan atau pemindahan lokasi atau displacement compression akan terjadi untuk mendukung proses pengompresan udara. Nah, jadi prosesnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Dia biasanya terdiri dari dua shaft, dari dua sumbu. Nah, jadi ada yang dua loop. Kalau yang dua loop itu yang model angka 8, biasanya yang tipe lama yaitu loop. Nah, kemudian ada lagi 3 loop, itu yang generasi yang terbarunya. Jadi kalau kita bicara loop, dia berputarnya yang satu berputar searah jarum jam, yang rotor sebelahnya dia berputar berlawanan arah jarum jam. Karena memang rotor di sana didesain agar berputar memang berlawanan ya. Karena di sana adalah proses untuk pengompresian udara dari inlet, kemudian dia dibawa ke outlet. Oke, kemudian untuk fungsi roots blower adalah sebagai alat untuk memindahkan atau juga memudahkan dan membantu proses pergerakan atau perpindahan udara dari satu ruang ke ruang lainnya. Udara yang dihembuskan roots blower dapat digunakan untuk proses transformasi lebih lanjut dari suatu zat atau benda. Jadi istilah ini kita sebut sebagai pneumatic conveying. Oke, jadi kita lanjut ke prinsip roots blower. Jadi roots blower itu memiliki low pressure, dia high volumetric, tekanannya sampai 1 bar maksimum. Kemudian pneumatic transfer solid material. Jadi untuk simulasinya seperti ini skemanya. Kemudian kita akan melanjutkan lagi ke komponen utama pada blowing system atau pada roots blower itu sendiri. Jadi di gambar yang pertama ini ada intake silencer, kemudian ada roots blower itu sendiri sebagai dapur padunya, sebagai penghasil udaranya. Kemudian di gambar yang kedua ini ada pressure relief valve, ada pressure gauge, kemudian ada flexible joint, ada check valve, kemudian ada motor, ada discharge silencer. Kemudian dari komponen utama blowing system masih kita bagi lagi menjadi 3 kategori. Jadi ada komponen primer, ada komponen sekunder, dan juga komponen safety. Untuk komponen primer yaitu ada roots blower itu sendiri ya. Jadi kemudian motor, base frame atau base plate atau dudukan, mungkin bahasanya berbeda-beda. Kemudian ada silencer dan juga ada filter. Kemudian untuk komponen sekunder di sana ada vacuum gauge, kemudian pressure gauge, joint dan juga aksesorisnya. Untuk komponen safety kita bagi lagi menjadi 2, jadi ada electrical dan juga mekanik. Jadi di electrical itu ada MCB dan juga overload, ada lagi vacuum switch dan juga pressure switch. Kemudian dari sisi mekanisnya ya ada check valve, kemudian ada ball atau gate valve dan juga pressure relief valve.
Oke, kemudian lanjut ke maintenance dan juga periodical. Di sini saya tambahkan untuk tipe oli, viskositas, temperatur ambient, dan juga T2 untuk maksimalnya. Kemudian temperatur untuk oli. Jadi di sini sintetik maupun mineral sebenarnya kita sama-sama merekomendasikan. Jadi sebenarnya tergantung dari temperatur operasional yang ada di dalam mesin tersebut dan juga temperatur ambient yang ada di ruangan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis perawatan ini coba saya next slide ya karena yang lebih lengkap lagi. Nah, di sini kita akan coba bahas untuk periodical maintenance schedule. Itu kita bagi menjadi 5 bagian. Itu ada oli dan juga greasing. Di oli dan grease ini ada periksa level atau ketinggian oli. Kemudian ada penggantian filter oli kalau misalkan di sana root blower atau skrunya dia memakai oli, memakai filter oli, itu harus dilakukan penggantian filter oli. Kemudian memeriksa side glass, kemudian memeriksa koneksi atau fleksibel oli. Itu biasanya yang sistem blowernya itu yang pakai Robox, yang pakai enclosure hood, acoustic hood, dia pakai selang fleksibel. Di sana kita juga akan melakukan pengecekan. Kemudian pemeriksaan oil seal, kemudian ada pemeriksaan shaft sleeve, penggantian oli, grease motor, dan juga penggantian grease motor. Kemudian di filter udara ini kita ada cek filter udara, kemudian pemeriksaan filter udara dan juga penggantian filter udara. Kemudian di bagian yang ketiga ini ada indikator dan juga proteksi, itu kita ada pemeriksaan vacuum gauge, kemudian pemeriksaan pressure gauge, pemeriksaan check valve, kemudian pemeriksaan PRV atau pressure relief valve, kemudian pemeriksaan kekencangan baut dan juga kalibrasi PRV. Kemudian di tension bell ya, di sini ada pemeriksaan kekencangan bell, pemeriksaan alignment, pemeriksaan adjuster motor, kemudian setting kekencangan adjuster motor. Dan yang terakhir ini di bagian 5 adalah OH yaitu overhaul. Jadi di sini overhaul blower dan juga overhaul motor. Jadi standarisasi overhaul blower itu sebenarnya kita ada di 18.000 jam. Kalau misalkan lebih dari itu bagaimana? Sebenarnya bisa saja blower berputar, namun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada inner part yang ada di blower itu ya. Oke, jadi selalu melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan secara berkala dapat meminimalisir terjadinya trouble dan juga breakdown. Kegagalan dapat dicegah dengan melakukan analisa lebih dini terhadap karakteristik blower yang terjadi saat itu juga. Melakukan pengukuran temperatur dan juga vibrasi adalah rekomendasi dari kami. Oke, slide yang selanjutnya. Nah, jadi di slide ini kita akan menjelaskan kerusakan yang disebabkan dari bearing ya. Jadi di sini adalah high risk fatality. Kita mulai dari gambar 1A. Ini adalah side plate NDE. Di sini terdapat bekas rotor bersentuhan, indikasi bearing lifetime dan juga mengalami overaxial. Kemudian di gambar 1B ini masih sama di side plate, namun ini bagian yang sebelahnya di side plate DE. Dan jadi side plate mengalami crack, vibrasi tinggi disebabkan operasional tinggi, temperatur mencapai 150 derajat Celcius, bearing mengalami lifetime overheat dan mengalami overclearance. Nah, ini adalah bagian rotor, gambar 1C, rotor NDE. Jadi terdapat rotor bersentuhan, indikasi bearing lifetime dan juga mengalami overaxial. Kemudian di gambar 1D ini juga sama, terdapat rotor bersentuhan, indikasi bearing lifetime dan juga mengalami overaxial. Nah, jadi kesimpulan daripada gambar 4 gambar ini adalah awalnya kerusakan ini terdapat pada bearing. Nah, kemungkinan di sana vibrasi bearing itu sudah mulai besar, namun di sana tidak terdapat monitoring atau tidak dilakukan jadi istilahnya pengecekan di awal. Jadi tahu-tahu blower ini overheat dan ada suara ledakan. Dari sana kita datang, kemudian kita coba cek, ternyata blower sudah mengalami keretakan. Nah, kita cek bearing-bearingnya semuanya itu mengalami overclearance dan ball bearing, baik ball bearing, ball cage, kemudian inner dan juga outer race dari si blower ini, si bearing daripada blower ini mengalami kerusakan semuanya.
Ini kita kategorikan menjadi high risk fatality. Oke, lanjut. Ini masih kerusakan yang sama. Jadi ini adalah kerusakan yang disebabkan dari bearing. Ini kurang lebih kasusnya juga sama. Jadi soft posisi bearing aus. Oke, nah kemudian di gambar 2B ini adalah rumah bearing crack. Nah, kemudian di gambar 2C ini daun gear patah, hentakan secara tiba-tiba dapat mematahkan profil pada gear. Kemudian slide yang selanjutnya ini adalah kerusakan yang disebabkan dari pelumasan. Di gambar yang satu ini, yang 3A, oli dan casting mendidih, pelumasan yang kurang dan tidak sempurna akan menyebabkan perubahan pada material properties oli. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa jelaskan bagaimana pentingnya daripada oli ya, teman-teman dan juga semuanya. Ini yang perlu diperhatikan setelah melakukan drain, setelah melakukan preventive maintenance. Jadi volume oli itu harus benar-benar dipastikan dalam kondisi yang baik, kemudian levelnya baik, dan di sana tidak bisa dipastikan semuanya kondisinya sesuai dengan level daripada di side glass. Itu karena ini awalnya kalau analisa saya, jadi oli volumenya sangat dikit sekali. Untuk pelumasan dia juga sebagai mendinginkan ya. Kita kembali lagi ke definisi daripada oli. Jadi jumlah oli yang ada di dalam chamber itu dia tidak dapat mendinginkan suhu atau temperatur yang ada di dalam chamber tersebut. Nah, akhirnya oli menjadi terikat dengan suhu yang ada panas di sana, kemudian oli berubah, material propertiesnya akan berubah, kemudian dia akan menjadi gel. Kemudian apa yang akan terjadi pada komponennya? Yang pastinya komponen juga akan mengalami keausan. Karena di sana dia sudah istilahnya mengalami flash point-nya, titik didihnya, dia akan menjadi deformasi dan di sanalah kerusakan akan terbentuk. Kemudian ini adalah gambar yang ketiga ya, 3B ini juga sama. Nah, seperti ini adalah gear yang sudah mengalami kerusakan. Jadi pelumasan yang kurang sempurna tadi mengakibatkan gear seperti ini. Dia, kalau saya bilang sih ini gundul ya. Jadi dia botak seperti itu. Kemudian, nah ini adalah proses proses pembelahannya atau proses pembongkarannya seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti ini, proses pembongkarannya harus dibelah secara paksa, menyelamatkan bagian shaft atau dudukannya dari gear itu sendiri. Artinya kita harus melakukan pembelahan gear secara hati-hati. Oke, next slide. Jadi tindakan penjagaannya seperti apa? Nah, di sini ada preventive maintenance dan juga predictive maintenance. Mungkin untuk preventive dan juga predictive maintenance ini bapak-bapak dan juga teman-teman semuanya sudah familiar ya. Karena ini memang sudah dilakukan, banyak sekali dilakukan di pabrik-pabrik dan memang ini sudah menjadi aktivitas daripada sebuah mesin ya. Nah, jadi tujuannya inspeksi ini yaitu untuk melakukan pemeliharaan secara periodik ya, salah satunya. Kemudian untuk memeriksa kondisi komponen peralatan produksi. Kemudian pemeliharaan berjalan itu disebut sebagai running maintenance ya. Jadi merupakan kegiatan pemeliharaan tanpa menghentikan peralatan yang sedang beroperasi. Kemudian ada penggantian komponen kecil. Nah, itu juga pemeliharaan yang menggantikan komponen kecil saja biasanya. Nah, kemudian di sini ada shutdown maintenance, adalah pemeliharaan yang dilakukan ketika mesin produksi sedang offline atau sedang berhenti memproduksi. Kemudian untuk yang predictive maintenance, ini adalah kalau saya bilang prediktif itu adalah metode pemantauan ya, jadi monitoring. Jadi kita bagaimana melakukan pencegahan dini, biasanya lebih ke eliminasi, lebih ke pemantauan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi poin-poinnya ada monitoring minyak pelumas dengan cara mengambil sebuah sampel oli dari peralatan produksi untuk mengecek tingkat kekentalannya atau untuk melihat kualitas oli yang tersimpan di dalam tangki oli atau chamber oli. Kemudian memonitoring visual, jadi metode ini menggunakan panca indera yang meliputi indera penglihatan, indera perasa, dan indera pendengaran guna mengetahui kondisi mesin.
Jadi maksudnya melakukan dengan indera perasa itu misalkan, jadi di sebuah ruangan blower kita tidak akan pernah tahu bel itu misalkan berputar. Nah, kemudian kapan kita akan melakukan running hour biasanya di sana kalau misalkan tidak ada running hour-nya biasanya di panel. Nah, itu biasanya akan sangat lupa. Jadi, nah di sana kita biasanya sering menghirup atau ada bau yang kurang enak misalnya dari blower, misalkan ada bau karet, ada bau semacam bel yang slip. Nah, seperti itu. Itu adalah metode monitoring visual. Kemudian monitoring kinerja yang nomor 3 ya. Jadi monitoring kinerja merupakan teknik dalam memonitoring kondisi mesin produksi dengan cara memeriksa dan mengukur parameter kinerja kemudian dibandingkan dengan standarnya. Kemudian yang keempat adalah monitoring geometris. Diharapkan penyimpangan geometris yang terjadi pada peralatan produksi dapat kita ketahui dan dapat dilakukan kegiatan pengukuran leveling dan pengukuran posisi alignment. Kemudian yang terakhir adalah monitoring getaran. Pada monitoring ini memeriksa dan mengukur letak getaran secara rutin dan juga terus-menerus. Oke, kita lanjut lagi, next slide ya. Jadi ini ada beberapa troubleshoot yang ada di perusahaan kami. Kemudian ini ada beberapa basic training yang telah kita lakukan di beberapa industri. Kemudian di sini ada ISO 10816 strip 3 ya, vibration severity. Nah, jadi di sini adalah parameter untuk vibration. Jadi sebelum melakukan repair dan juga setelah melakukan repair, alangkah baiknya di sana kita melakukan monitoring seperti ini. Jadi kita ambil data dulu, apakah setelah repair ada penurunan vibrasi secara signifikan atau bahkan vibrasinya tetap atau bahkan lebih tinggi. Nah, ini yang akan menjadi poin evaluasi bersama, biasanya seperti itu. Kemudian mendeteksi kerusakan bantalan dengan menggunakan sinyal vibrasi. Nah, bearing terdiri dari komponen dasar yaitu inner ring, outer ring, rolling element, dan juga cage atau sangkar. Nah, getaran akibat cacatan bantalan. Mekanisme terjadinya getaran adanya cacat pada bantalan adalah adanya impuls pada saat elemen tumbukan dengan cacat lokal. Untuk putaran poros yang tetap, maka tumbukan akan terjadi secara periodik. Untuk gaya impuls tunggal, maka respon getarannya akan berupa getaran yang bebas teredam. Jadi diantaranya ada sebenarnya banyak sekali, namun 4 ini adalah saya rasa sudah mewakili ya. Jadi ada BPFO. Jadi BPFO ini adalah ball pass frequency outer. Jadi ball pass frequency outer ini adalah kerusakan yang disebabkan dari outer bearing. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah BPFI. Jadi ball pass frequency inner wrist. Di sini adalah kerusakan yang terjadi pada inner wrist atau juga internal ring dari si bearing tersebut. Yang selanjutnya adalah FTF. Jadi ini adalah fundamental trend frequency. Ini adalah kerusakan yang disebabkan dari ball cage atau sangkarnya. Dan yang terakhir ada BSF. Ini adalah ball spin frequency atau kerusakan yang disebabkan dari bola bearingnya. Kemudian langkah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bearing salah satunya adalah melakukan monitoring. Jadi pada monitoring ini kita akan melakukan uji sampel. Jadi kita akan melakukan proses pengukuran pada aksial, vertikal, dan juga horizontal pada bearing. Nah, di sini harapannya kita akan mendapatkan hasil ya untuk proses. Yang selanjutnya kita akan tarik kesimpulannya apakah blower atau equipment tersebut mengalami kerusakan pada bearing atau yang lainnya. Ini ada beberapa foto-foto referensi petrogil di Indonesia ya. Jadi ini ada tipe RNT 2510, kemudian tipe RNT 2630.
Ini diinstalasi di tahun 1987 di salah satu pabrik metallizing di Tangerang. Kemudian ini ada di pabrik coklat, dan yang ketiga ini pabrik semen. Yang keempat ini ada di papan gipsum. Kemudian yang 5 ini ada di powder untuk perasa, dan yang ini ada di salah satu pabrik biskuit di Tangerang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait basic knowledge ya. Jadi secara umum, secara general, secara singkat saja saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman dan juga bapak-bapak, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan konsultasikan kebutuhan bapak atau konsultasikan permasalahan bapak pada nomor yang sudah saya cantumkan di bawah ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya berucap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Dukung terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat membagikan informasi seputar pneumatic conveying dan juga roof blower. Salam engineer untuk Indonesia.